Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Metaforio, kembali lagi dengan saya di channel Metaforsec. Semoga teman-teman semua yang sedang nonton video ini semuanya sedang dalam keadaan sehat walafiat. Adapun jika ada yang sakit, semoga penyakitnya bisa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Dan pada video kali ini saya akan membahas salah satu teknik hacking yang bernama reverse shell. Tapi sebelum ke inti pembahasannya, saya akan memberikan info tentang event Metaforsec yang kemarin sempat saya omongin ya, itu acara kopdar atau kopi darat atau meet and greet ya. Kita ketemuan bareng-bareng lah intinya di situ nanti. Dan form registrasinya itu udah dibuka, yang teman-teman bisa langsung cek aja di community post dan juga di Discord Metaforsec ya kalau join. Link pendaftarnya saya sediain di situ. Dan atau enggak kalau teman-teman nggak malas ngecek ke community post, teman-teman bisa langsung cek aja di deskripsi video ini. Linknya udah saya kasih ya, link pendaftarannya. Dan sekarang saya akan coba jelasin sedikit tentang acara-acara apa aja yang akan diadakan di situ nanti ya, lewat banner yang akan saya masukkan di sini. Nah, udah ada banner kan, teman-teman bisa lihat. Acaranya ini akan diadakan pada tanggal 6 Agustus 2022. Dan acara di situ ya paling banyak kita akan melakukan sharing session tentang dunia cybersecurity dan semacamnya lah ya. Dan juga kita akan mengadakan kuis yang ada hadiahnya tentunya ya. Jadi yang menang dapat hadiah. Hadiahnya bisa teman-teman lihat aja kalau teman-teman datang. Dan teman-teman nanti kalau datang juga semuanya pasti akan dapat merchandise ya. Yaitu merchandise adalah topi dan stiker yang bisa teman-teman baca di bannernya. Udah disertakan juga di situ. Yang datang semuanya dapat merchandise gratis dari Metaforsec. Dan tentunya acara ini semuanya gratis ya, nggak dipungut biaya sama sekali. Oke, semoga teman-teman udah ngerti dan pada join ya. Karena yang join udah lumayan banyak juga sih. Jadi teman-teman yang belum join langsung gas join aja ya. Kuotanya terbatas juga kan, cuma 30 orang. Oke, sekarang kita akan lanjut ke inti pembahasan, yaitu membahas tentang reverse shell. Pertama kita akan bahas dulu apa itu reverse shell. Reverse shell itu adalah melakukan remote akses jarak jauh antar shell dari device yang berbeda. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu shell. Shell itu adalah semacam terminal ya. Kalau di Linux, shell ini adalah terminal. Kalau di Windows, ya command prompt. Intinya shell ini ya kayak gini. Shell itu tuh kayak gini ya. Apa namanya, yang dimana kita bisa menjalankan dan melihat isi-isi dari komputer. Atau mengakses komputer, menjalankan komputer menggunakan CLI. Atau command line interface yang dinamakan dengan shell. Ini namanya, pokoknya ini itu namanya shell ya. Ya, saya bukannya namanya shell. Atau kalau dari Windows, saya buka cmd. Ini namanya shell nih. Command prompt ini adalah shell. Intinya shell itulah kayak gitu ya, namanya, yang namanya shell tuh kayak gitu. Dan pastinya teman-teman udah pada tahu juga ya apa itu shell. Oke, tadi kan saya udah ngasih tau kan ya apa itu shell. Dan sekarang saya akan bahas apa itu reverse shell. Tadi yang seperti saya bilang di awal tadi, reverse shell itu adalah semacam teknik serangan hacking yang dimana kita bisa mengakses shell milik si korban dari jarak jauh, atau ya kayak kita bisa nge-remote shell dia lah tanpa butuh akses khusus ya. Dan reverse shell ini bisa disisipkan atau dijalankan lewat script yang disisipkan ke dalam aplikasi misalnya, atau dari pokoknya file-file yang di-download, file PDF dan lain-lain ya, yang bisa menjalankan script secara otomatis. Dan di sini saya akan mempraktekkan reverse shell menggunakan netcat. Tapi mengerikan dari reverse shell ini, walaupun device kita tidak memiliki netcat, kita juga bisa mengakses shell mereka dengan serangan reverse shell, yaitu bisa kita tambahkan dengan PowerShell script ya kalau di Windows. Yang nanti akan kita bahas juga ya, melakukan reverse shell menggunakan PowerShell script dan bukan pakai netcat. Dan saya di sini akan menyerang dua target. Target yang pertama adalah kali Linux 2, jadi kita akan menyerang antar Linux. Dan target yang kedua adalah Windows ya, Windows yang udah saya pakai nih. Saya kan pakai Windows nih. Linux ini dijalankan di dalam virtual machine yang dijalankan di dalam Windows, dan kita akan menyerang Windows yang saya pakai menggunakan reverse shell. Karena di Windows tidak ada reverse shell, tidak ada netcat. Jadi kita akan menyerang Windows menggunakan script PowerShell, bukan pakai netcat. Kalau kali Linux kan sama-sama udah ada netcat yang di pre-install, jadi kita akan menyerang sama-sama menggunakan netcat ya.
Jadi kita akan menggunakan dua metode yang berbeda, menggunakan Netcat dan juga PowerShell script. Sekarang langsung aja kita ke terminal untuk belajar tentang basic-basic dari Netcat. Dan langsung melakukan reverse shell ke Kali Linux 2 ini. Pertama kita akan setting listener dulu ya. Oke, saya setting Netcat atau NC LNVP. LNVP adalah singkatan dari listener, not address atau IP address, terus ada verbose, V-nya ini verbose atau semacam komen yang akan memunculkan semua proses yang dilakukan oleh si Netcat ini. Kayak misal ada IP yang connect ke sini ke port listener yang kita buat ini, nanti akan ke print, nama dia akan muncul. Dan PJ ini adalah singkatan dari port. Dan saya akan masukin portnya dulu. Saya akan jalanin di port 4040. Teman-teman bisa ikutin atau pakai port yang lain juga nggak masalah. Terus masukin IP dari hostnya. Yang di sini IP saya adalah 192.168.198.128. Oke, kalau udah tinggal di enter aja. Dan di sini kita udah berhasil setting listener. Listener ini itu apa sih? Listener ini bisa kita ibaratkan sebagai lubang ya, atau trap atau jebakan ya. Nah, jadi kita udah melakukan jebakan yang ada pada port 4040 di dalam IP 192.168.198.128. Lalu jika ada IP address atau device yang connect ke IP atau trap yang udah kita buat ini, nanti akan muncul nih bahwa udah ada device yang connect ke sini. Dan kalau device ada device yang connect ke sini, otomatis dia akan terkena reverse shell yang dimana kita akan bisa mengakses shell yang mereka miliki dengan mudah. Nah, caranya gimana tuh cara bikin si korban connect ke sini? Caranya langsung aja kita praktekkan sekarang ya. Cara ngasih tinggal NC, masukkan IP-nya 192.168.198.128 dan dengan port 4040 ini adalah IP dari si attacker ya. Jadi kita akan meminta connect ke si attacker itu. Dan tanpa kita sadari kita telah masuk ke jebakan yang mereka buat ya. Dan di sini udah terlihat ada IP yang connect ke jebakan yang kita buat atau ke IP 198.128. Jadi IP 192.168.198.154 ini atau IP dari si Kali Linux 2 ini udah kena trap ya, dan dia udah connect ke sini yang dimana ini tuh ada jebakan. Kalau kita connect ke sini kita udah memberikan akses shell kita ke attacker itu dengan serangan reverse shell itu ya. Sekarang saya akan coba tes. Ketik tes di sini. Dan kita cek ke Kali Linux 2 muncul juga tulisan tes. Di sini saya akan masukin lagi halo dari Kali Linux 2. Saya cek di sini muncul juga halo dari Kali Linux 2. Halo juga. Muncul lagi pasti di sini, tuh kan? Yang dimana di sini menandakan kalau kita udah berhasil membuat Netcat yang bisa melakukan interaksi antar shell ya. Tapi kita nggak bisa mengeksekut nggak bisa nge-execute komen-komen ya, atau nggak bisa melihat direktori yang mereka miliki. Intinya kita nggak bisa mendapatkan shell aktif ya. Kalau shell aktif itu maksudnya kayak gini ya, kita bisa melihat direktorinya, bisa masuk ke direktori yang lain. Tuh, ini namanya adalah shell aktif. Kalau cuma bisa interaksi doang, ini namanya bukan shell aktif. Kalau shell aktif harusnya kita ls, dia juga muncul tuh direktori yang ada di situ, ada apa aja, karena kan kita nggak bisa direktori. Kita masukin whoami juga kelihatan tuh kita lagi pakai user apa gitu-gitu lah ya. Nah, kita akan membuat si target mengirimkan shell yang mereka miliki ke sini, shell aktiva ya. Sekarang langsung aja kita coba. Kita clear dulu dan saya akan setting listener yang baru. Langsung aja saya enter. Oke, dia udah listening dan di sini saya clear juga dan saya akan bikin koneksi yang baru, yaitu dengan cara nc ditambahkan strip e terus /bin/bash. Maksud dari e/bin/bash ini apa? Jadi kita akan mengirimkan bin bash. Bin bash ini adalah tempat di mana shell Kali Linux ini tersimpan ya, di bin bash. Jadi kita akan mengizinkan si attacker ini atau IP ini 198.128 untuk mengakses bin bash kita. Jadi kita mengirimkan nih akses bin bash kita ke dia. Dan jadinya kita bisa kita sebagai attacker bisa melakukan remote access ke Kali Linux 2 ini. Kalau udah teman-teman tinggal masukin aja IP dan portnya. Kalau tinggal di enter.
Kita cek ke sini lagi, udah ada koneksi yang masuk ya, yaitu dengan IP 198.154. Dan perbedaannya, tadi kalau kita masuk ketik tes doang atau ls itu nggak muncul apa-apa kan. Sekarang saya akan coba cek who am I untuk melihat user apa yang aktif. Kita lagi pakai user Kali dan direspon oleh si shell dari Kali Linux 2 ini. Keren kan? Jadi kita udah berhasil melakukan remote dari Kali Linux 1 ke Kali Linux 2. Kita bisa mengakses shell milik orang lain di dalam satu device. Kita bisa pakai punya orang lain nih. Bila kita ls, tuh kan muncul direktori apa aja yang kelihatan. Tapi pasti teman-teman sadar nih, kok cuma kayak gini doang nih, nggak ada kayak namanya, kurang direktorinya, dan ada garis panah kayak gini, nggak ada nih. Ngeliatnya jadi nggak enak kan. Nah, ini dinamakan interactive shell. Dan kalau kita pakai reverse shell menggunakan netcat, emang interactive shell itu nggak langsung muncul. Tapi ada caranya, kita bisa menambahkan interactive shell itu sendiri. Caranya teman-teman bisa langsung aja akses blog yang saya share di deskripsi. Teman-teman scroll ke bawah dan sampai teman-teman nemu TLDR cheat sheet ini ya. Dan ini teman-teman bisa langsung copy aja nih komennya. Dan teman-teman bisa langsung paste aja di terminal. Di enter. Nah, kalau di enter kayak gini ya, kalau di enter nggak muncul apa-apa, ya sama, berarti kita gagal. Tapi, kalau gagal ya bukan berarti nggak bisa. Melainkan ada suatu masalah yang harus diperbaiki. Dan saya udah nemu akar permasalahannya di mana ya. Yaitu, kita harus menggunakan Python 3, bukan Python biasa doang ya. Ini kan, tadinya kan Python biasa doang. Kita tinggal tambahkan angka 3. Nah, kita copy, kita paste di sini. Pasti ini akan menghasilkan suatu perubahan. Kita enter, langsung muncul interactive shell-nya, yaitu dari Kali ya, atau Kali Linux 2. Ini mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa kalau ditambahkan Python 3 baru bisa, ditambahkan angka 3 ini baru bisa? Ya karena Kali Linux itu emang menggunakan Python 3 ya, basicnya bukan Python doang, bukan Python 1 itu sih. Bukan Python yang kayak gitu, melainkan harus ditambahkan Python 3 baru bisa. Dan kalau udah ada interactive shell kayak gini, kita bisa lebih enak kan? Kita ls, masuk ke desktop misalnya, terus mundur lagi, ls who am I. Tuh kalau gini kan lebih enak ya, ada kayak giniannya tuh, daripada kayak gini doang kan kosongan, gak enak banget lihatnya. Oke, jadi kita udah berhasil melakukan reverse shell antar Linux, dan kita juga udah berhasil nge-spawn interactive shell menggunakan script Python 3 ya. Oke, kalau udah kita akan lanjut ke objektif kita selanjutnya, yaitu melakukan reverse shell ke Windows ya, tanpa netcat tentunya. Tapi kalau Kali Linux ini sebagai attacker tetap harus menggunakan netcat ya. Cuma si korbannya aja tuh yang nggak pakai netcat. Kalau ini kan si korbannya kan juga connect via netcat kan. Nanti kita akan ngebuat si korban atau si Windows 10 itu bisa connect ke netcat yang kita buat, dan kalau misalnya kita buat tanpa menggunakan netcat. Nah gimana tuh? Nanti kita lihat langsung aja ya. Dan sekarang saya udah ada di GitHub page dari PowerShell script yang nanti akan kita gunakan ya buat apa namanya tadi, buat reverse shell ya, reverse shell tanpa netcat. Nah itulah, walaupun attacker tetap menggunakan netcat, tetapi paling nggak si target itu tidak perlu ada netcat yang terinstall untuk kena serangan reverse shell. Dan di sini kita udah masuk ke payload all the things, dan kita tinggal ke bagian reverse shell. Gimana reverse shell ya? Reverse. Di atas deh kayaknya. Mana sih reverse shell? Saya cari dulu sebentar. Reverse shell. Oh, di sini nih. Ke bawah dan kita ke bagian reverse shell cheat sheet. Oke, kalau udah kita akan langsung ke PowerShell-nya aja. Kita pencet. Nah, tinggal scroll aja ke bagian paling bawah sampai teman-teman nemu tulisan fully interactive reverse shell on Windows. Dan di sini kita akan menggunakan script yang dibikin oleh si Payload all the things ini ya. Oleh repo Payload all the things ini. Ini adalah script yang akan kita gunakan sebagai attacker, atau si Kali Linux ini sebagai attacker ya. Dan client side adalah script yang akan kita gunakan nanti untuk target tanpa netcat ya. Jadi listener menggunakan netcat tapi connect ke netcat tidak perlu pakai netcat. Nah, ini kita lihat ya, keren sih ini menurut saya. Bisa kita copy aja nih script yang akan kita masukkan untuk attackernya. Di sini port langsung kita ganti jadi 4040.
dan saya tandain untuk attacker. Dan saya akan copy juga ini. Oke, udah saya copy dan saya langsung aja paste lagi, dan ini akan saya set ke IP-nya ya. IP dari attacker, IP Kali Linux ini yang berjalan sebagai attacker ya. Dan kita masukkan lagi portnya 4040. Saya tandain untuk target. Nah, kita udah menyiapkan dua script yang akan kita masukkan untuk attacker atau untuk Kali Linux ini, dan juga script yang kedua untuk si targetnya ya. Dan kalau teman-teman lihat yang untuk script attacker masih memakai netcat ya. Tapi kalau PowerShell script yang untuk Windows ya, tidak ada unsur netcat sama sekali. Jadi dia langsung copy script dari raw GitHub user content ya. Oke, sekarang langsung aja kita ke terminal. Saya ini dulu deh. Saya split screen-nya kalau biar enak ya. Saya masuk ke CMD. Saya giniin aja split screen biar enak. Dan saya akan ke sini, dan dari command prompt ini saya akan pindah ke PowerShell dengan cara masukin perintah PowerShell. Dan di sini udah, kalau ada muncul tulisan PS kayak gini, berarti kita udah berhasil pindah dari command prompt ke PowerShell ya. Oke. Kalau udah, kita akan copy satu-satu scriptnya. Buat dari script yang ketiga ini. Ketiga kan script untuk attackernya. Saya copy. Dan dia akan melakukan, ini nggak perlu IP-nya. Kalau ditambahin IP nanti error. Kayak saya tadi, saya nyoba-nyoba error terus nih, karena ditambahin IP-nya. Kita tinggal perlu cuma tambahin portnya aja. IP-nya nggak usah ditambahin lagi. Aduh, kepencet lagi. Nggak usah pakai IP-nya, langsung kayak gini aja. Nah, STTY row, echo, STTY size, cat, NC, LVNP atau LNVP. Dan langsung aja kita masukin portnya tanpa kita menambahkan IP-nya. IP-nya kita tambahin di script untuk si targetnya aja. Kalau script attackernya nggak usah ditambahin IP lagi. Saya copy dulu. Dan saya akan paste di PowerShell yang ada di Windows. Saya enter. Kita tunggu. Dan kita langsung mendapatkan akses dari PowerShell yang ada di Windows itu ya. Dan di sini ya, kalau kita ls kita udah bisa ngelihat, ls directory yang terdapat ya, semuanya kelihatan. Saya pindah ke semua ini juga bisa. Misal saya pindah ke local disk E, local disk D, kelihatan semua, udah semuanya ini mah. Dan udah game over lah ya kalau udah kena kayak gini. Kita udah bisa nge-spawn reverse shell tanpa netcat loh. Keren kan, ini lumayan keren kalau menurut saya sih. Dan apalagi yang bisa kita lakukan? Kita udah bisa melakukan semuanya sih. Semua yang kita mau bisa kita lakukan di sini. Kita bisa mencuri data-data si korban, bisa bisa ngehapus data mereka, bisa, semuanya bisa kok. Dan mungkin sekian aja untuk video saya kali ini ngebahas tentang reverse shell. Kita udah membahas reverse shell antar Linux dan juga dari Linux ke Windows yang kerennya tanpa netcat. Kita cuma membutuhkan PowerShell script yang ada di GitHub. Oke, mungkin segini aja untuk video saya kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.